Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan dari media. Hari ini kami dari Polres Tulungagung akan melakukan rilis terkait dengan peristiwa yang menarik perhatian publik, yaitu terkait dengan peristiwa ditemukannya seorang anak meninggal di rumahnya pada tanggal 1 Februari 2024 dan pada saat itu diketahui kondisi ibunya dirawat di rumah sakit. Kemudian dari hal tersebut kami dari pihak Polres Tulungagung beserta dengan Polsek Ngantru melakukan penyelidikan. Kemudian diketahui bahwa terkait dengan peristiwa meninggalnya seorang anak umur 5 tahun ini dalam keadaan tidak wajar. Kemudian kami melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Diketahui bahwa korban atas nama SC, perempuan 5 tahun, meninggal dikarenakan di dalam lambungnya diketemukan zat yang merupakan zat beracun dan mengakibatkan kematian korban. Dari hal tersebut kemudian kami melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian. Akhirnya diketahui peristiwa tersebut di mana peristiwa tersebut terjadi manakala ibu korban, saudari YM, ini punya niat untuk bunuh diri bersama dengan anaknya dengan cara meminumkan racikan berisi berbagai macam obat dan juga dicampur dengan racun tikus yang kemudian mereka berdua minum. Akan tetapi pada saat peristiwa itu terjadi, saudari YM karena memberikan reaksi yang cukup jelas, yang bersangkutan berhasil diselamatkan dengan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan pada saat itu korban yang diketahuinya masih kondisi tidur tidak terselamatkan sehingga meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kronologis peristiwa ini akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim. Silakan. Izin menjelaskan terkait kronologis 31 Januari. Tersangka dan suami korban melaksanakan jual nasi goreng di wilayah Ngantru. Pada pukul 9 keluarga tersangka YM pulang ke rumah untuk menjemput anaknya di rumah mertuanya yang kurang lebih jaraknya 50 meter dari rumah tersangka dan rumah suami. Dijemput anak tersebut, saudari SC, ke rumah, lalu dibawa ke rumah. Di rumah itulah saudara SC dan tersangka tinggal. Setelah beberapa waktu kemudian saudari YM ini meracik beberapa gelas untuk anak dan beliaunya sendiri. Terkait ada yang di rekan-rekan lihat ada obat-obatan di depan ini, disitulah di dapur itu diraciknya untuk diminumkan kepada korban dan tersangka. Pada saat itu korban menyatakan bahwa sakit perut, tapi nggak apa-apa bu katanya. Terus dielus-elus oleh ibunya. Setelah itu ibunya itu menidurkan anaknya kembali. Beberapa saat kemudian memang suami korban pulang lalu saudari YM ini suami tersangka ini mendengar bahwa ada yang sering keluar masuk kamar mandi dan akhirnya saudara YM ini teriak dan muntah. Dibawalah oleh suami tersangka ini ke rumah sakit. Yang di rumah korban SC dititipkan oleh mertuanya. Maka ditungguinlah oleh mertuanya kurang lebih jam 3:30, 4 pagi oleh mertuanya itu dipegang. Korban itu sudah dingin akhirnya dibangunkan, korban tidak bangun. Itu secara kronologis kejadiannya. Nanti setelah terinci terkait apa saja yang diobservasi terkait di lapor, ini nanti akan dijelaskan oleh Kanit PPA langsung. Terima kasih. Kami sampaikan beberapa langkah penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus, seperti mengamankan barang bukti yang di depan saya ini, seperti gelas-gelas yang digunakan oleh tersangka
dan korban untuk melakukan proses tindak pidana tersebut. Kemudian kami mengamankan juga beberapa muntahan-muntahan maupun isi cairan lambung dari korban. Kemudian juga kami mengamankan beberapa obat-obat yang diduga merupakan obat penghilang nyeri. Kemudian juga kami juga mengamankan pakaian korban pada saat ditemukan meninggal dan bantal dan guling yang digunakan oleh korban pada saat meninggal pula. Langkah-langkah kami sebagai penyidik, tentunya kami menerima laporan polisi tersebut, kemudian kita lakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti, kita melakukan visum, dan kita pada intinya adalah melakukan lab pada 5 benda, yaitu 2 gelas yang diminumkan oleh tersangka dan korban, kemudian 1 isi cairan lambung, kemudian botol plastik yang isinya masih sedikit itu botol racun tikus, dan yang terakhir adalah muntahan tersebut. Kami unit PPA melaksanakan penangkapan atau mengamankan baik dari tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan dan tahap penetapan tersangka. Tersangka ini kooperatif dan mau dimintai keterangan. Hasil penyidikan kami bahwasanya tersangka ini melakukan motif tersebut karena alasan sakit hati kepada suaminya. Dan memang benar bahwasanya pada saat kami melakukan pemeriksaan, tersangka ini merasa sakit hati kepada suaminya karena selalu melakukan cekcok di rumah karena hal-hal sepele. Nah, pada akhirnya tersangka ini mengajak korban untuk meminum bersama-sama racun dan obat puyer yang dilarutkan dalam air untuk bersama-sama dan mengatakan pada korban bahwa kita akan bersama-sama terus sampai bertemu dengan Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada hingga saat ini tersangka ini sanggup mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan kepada korban tersebut. Terima kasih, kami kembalikan ke Bapak Kapolres. Dalam pemeriksaan ini, dalam penyelesaian kasus perkara ini kami tidak hanya bekerja sendiri, namun demikian kami melaksanakan tugas tersebut didampingi oleh beberapa pihak, yakni dari UPTD PPA atau PSAI, kemudian dari Dinas Sosial juga, dan kemudian dari pihak-pihak keluarga juga yang menyupport kami untuk melaksanakan penyelesaian perkara ini. Terkait dengan penetapan pasal terhadap tersangka, saat ini terhadap tersangka kami kenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Demikian rilis kami hari ini. Setelah ini kita akan memperlihatkan barang bukti yang kami sita terkait peristiwa ini.